Sedang suara saya jelas, Bu. Lagi pura Jelas. habis suara. Oke, ya, baik terima kasih Pak Jeffrey ya yang sudah menyampaikan rencana penelitian ya. Ini saya kira sangat em, apa relevan ya dengan kebutuhan kita saat ini karena ada dua hal yang menjadi perhatian publik saat ini di Republik kita ini. Pertama adalah Koperasi Merah Putih, yang kedua adalah MBG ya. Itu dua hal yang jadi perhatian utama dan um, juga dua hal ini yang apapun yang terjadi dengan dinamika politik, geopolitik tetap akan diamankan katanya. Sehingga saya kira ini sangat relevan ya. Nah, um, dari sekian banyak uh, riset, saya barusan coba searching ya di Google maupun repositori kita di Unpad. Memang belum banyak yang mengungkap terkait dengan apa sih sebenarnya Koperasi Merah Putih itu gitu ya. Terutama dari sisi model bisnis maupun operasionalnya. Karena kalau di lapangan orang akan bertanya bagaimana nanti eh, apa fungsi dan berbagi peran antara Koperasi Merah Putih dengan kelembagaan yang ada di level desa dengan BUMDes misalnya, badan usaha milik desa gitu ya. Kemudian dengan koperasi-koperasi yang ada di level desa. Nah ini kalau bisa dijelaskan di penelitian, saya kira akan sangat menarik. Apakah kita punya referensi terkait hal itu? Apakah memang perlu dianalisis dari berbagai dokumen yang ada sehingga kita mendapatkan insight, mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan model bisnis Koperasi Merah Putih yang akan dikembangkan di Indonesia untuk beberapa tahun mendatang. Barangkali itu dulu pertanyaan pertama, Pak Jafri, mangga silakan langsung direspons. Baik, izin merespon, Pak. Eh, jadi yang saya tangkap adalah model bisnis operasional KDKMP ini bagaimana begitu ya. Ya betul. Oke, jadi menurut Inpres 9 tahun 2025, Pak, kalau tidak Hmm. salah ya. Nah, itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memiliki 7 gerai, ditambah satunya itu adalah gerai yang sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Namun 7 gerainya ini kurang lebih sama seperti ada gerai sembako, ada apotek, terus ada cold storage, ada saya itu harus buka lagi tuh. Kurang lebih Nah, ada Mas, 7 gerai ya ya eh, ya. Nah, itu usaha. dijelaskan nggak di bab pendahuluan, di kajian pustakanya? Di Coba saya buka ya, Tidak Pak. ya, tidak ada ya. Itu hanya dua paragraf yang menjelaskan tentang Koperasi Merah Putih. Oh iya, Nah, belum itu Pak, kalau belum. dijelaskan belum ya. Iya, Makanya kalau itu ditambahkan akan sangat informatif ya, Jeffrey ya. siap, siap. Terutama kita kita yang masih bertanya-tanya ini nanti model bisnis yang akan dilakukan atau peran yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih itu seperti apa. Karena saking strategisnya kelembagaan desa ini yang diharapkan oleh pemerintah mampu menjadi enabler ya, pengungkit perekonomian di level desa. Nah, saya kira ini informasi yang sangat berharga kalau seandainya nanti ditambahkan di proposal. Itu nomor satu. Nomor dua, pertanyaan dari saya, kalau kalau Jeffrey bisa menjelaskan apa ya modal bisnisnya, um, nah dari sana ya Jeffrey bisa menganalisis
kira-kira dalam model bisnis itu apa hal-hal yang memang menjadi isu besar, jadi tantangan bagi Koperasi Merah Putih untuk bisa merealisasikan peran strategis menjadi daya ungkit perekonomian desa gitu ya. Nah, saya belum melihat itu dijelaskan secara memadai di bab 1 ya. Karena kan ini sebenarnya secara kelembagaannya sudah terbentuk ya, Jeffrey. Saya beberapa kali ke desa di berbagai daerah gitu ya. Memang mereka punya SK terkait dengan Koperasi Merah Putih. SK-nya udah ada gitu ya. Itu karena diwajibkan oleh pemerintah. Tapi kalau saya tanya orang desa, ini nanti akan gimana sih bentuk operasionalisasi maupun bentuk bisnis yang akan dijalankan oleh Koperasi Merah Putih, mereka bisa jawab. Nah, dengan menjelaskan terkait dengan proses bisnis maupun model yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih, Japri-nya bisa menyisir sebenarnya isu-isu apa yang berpotensi menjadi hambatan uh, bagi Koperasi Merah Putih untuk merealisasikan peran strategis jadi daya ungkit perekonomian di level desa. Nah, ini kalau dijelaskan di bab 1 saya kira akan sangat memberikan informasi yang berharga kepada kita terkait dengan Koperasi Merah Putih. Itu yang kedua barangkali ada um, apa tanggapan dulu, Jeff, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, setuju Pak. Nanti akan ditambahkan di latar belakang terkait isu-isu dalam pengelolaan ADKMP ya Pak di bab 1. Hmm. Oke, nah kemudian nah ini kan nanti kalau lihat model penelitian ya, Jeffrey, di um, dalam penelitian ini kan ada variabel X ya, orientasi kewirausahaan di teras keuangan ya. Moderating variabelnya adalah bisnis asisten dan variabel Y-nya adalah kinerja koperasi ya. Nah, mungkin ya, ini hanya dugaan sementara saya, ketika Jeffrey bisa menjelaskan yang tadi di bab 1 ya, konsep bisnis, model bisnis yang akan diperankan oleh Koperasi Merah Putih, kemudian dari sana nanti menyisir kira-kira menjadi potensi permasalahannya apa. Dugaan saya model bisnis ini akan uh, berubah lagi gitu. Jadi mungkin akan ada pengembangan dari variabel yang ada yang sudah Jeffrey munculkan di sini ya. Mungkin variabel X-nya bukan hanya orientasi kewirausahaan dan literasi keuangan, tapi juga hal-hal yang lain, misalnya model kelembagaan, model kolaborasi, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah itu kalau bisa model bisnis ini merefleksikan potensi permasalahan yang ada yang akan dianalisis oleh Jeffrey, saya kira akan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kemungkinan si variabel X-nya bisa bertambah, bukan hanya dua variabel ini gitu ya, tapi variabel yang lain. Saya setuju bisnis asisten penting karena di tahap formulasi ini kan si Koperasi Merah Putih ini sangat bergantung pada peran dari apa para istilahnya apa istilahnya ya pendamping ya, peran pendamping untuk memastikan bahwa operator Koperasi Merah Putih di level desa betul-betul paham tugas dan fungsi maupun aspek-aspek manajerial yang bisa menjadikan mereka survive menjalankan amanah undang-undang menjadi penggerak ekonomi desa. Saya sudah setuju dengan bisnis assistance, tetapi mungkin variabel X-nya harus didalami lagi gitu ya. Apakah ada hal-hal yang lain yang lebih urgent dibandingkan dengan orientasi kewirausahaan dan literasi keuangan dalam menunjang kinerja Koperasi Merah Putih ke depan. Nah, saya kira itu barangkali bisa didalami kembali ya oleh Jeff untuk model atau kerangka
Itu barangkali ada apa dulu, silakan. Oh, ya, terima kasih Pak untuk masukannya. Saya setuju Pak, terkait proses bisnis ini perlu kita gali lagi lebih dalam ya Pak terkait isu-isu apa yang terjadi. Cuman kemarin itu pada saat ke lapangan juga pengurusnya memang mengaku gitu ya Pak ya, atau bercerita atau sharing, mereka itu cerita bahwa mereka sebelumnya belum punya pengalaman Hmm. berwirausaha gitu Pak, dan Hmm. mereka minim terkait eh, secara literasi keuangan itu mereka sangat minim gitu Pak, seperti pencatatan mereka belum tahu bentuknya ataupun yang macam-macamnya itu Pak terkait keuangan, mereka loss aja gitu. Yang terjadi yang kemarin saat turun observasi ke lapangan, melihatnya itu memang betul Pak, mereka jadi mereka bingung gitu ya Pak, model bisnis KDKMP ini mau bagaimana, karena basicnya itu mereka belum ada rasa pengalaman kewirausahaan sebelumnya gitu Pak. Makanya saya setuju juga dengan yang dikatakan Pak Yudi, pendamping eksternal seperti bisnis asisten ini di awal memang sangat perlu Pak, untuk mendorong dan mentransfer knowledge gitu ya Pak ya, dari yang bisnis asisten kepada pengelola-pengelola atau pengurus KDKMP yang ada di desa ini Pak. Cuma nanti akan saya gali lebih dalam lagi terkait isu-isu dan dari model bisnis ataupun operasional bisnis yang terjadi ya Pak. Ya, ya, oke. Ini saya berandai-andai. Apakah memungkinkan misalnya Jeffrey mengambil data-data primer ya di lapangan dari hasil wawancara observasi misalnya dengan beberapa koperasi merah putih maupun para pengelola ekonomi kelembagaan misalnya dengan BUMDes, dengan Trukades, maupun lembaga-lembaga lain memungkinkan nggak kira-kira? Maksudnya tadi kan kalau saya cek, saya putar-putar di media online gitu ya, sangat sulit menemukan seperti apa sih kira-kira yang akan menjadi model bisnisnya si koperasi merah putih gitu ya. Itu kalau bisa diurai dari lapangan ya, kemudian nanti Jeffrey hadirkan dari pengamatan empiris dengan data-data primer, ini saya kira akan sangat membantu tuh riset ini, dan akan menarik juga kalau seandainya nanti dipublikasikan gitu ya. Nah, itu mungkin challenge bagi Jeffrey apakah memungkinkan tidak gitu. Selain kita mengambil data dari kuesioner, juga mengambil data dari wawancara misalnya, gitu ya. Karena saya kira itu hasilnya nanti akan sangat penting. Ini kan kita bicara objek analisis yang eh, apa tadi ya, lagi viral nih, lagi ramai dan bentuknya masih belum jelas. Jadi Jeffrey juga saya kira nanti kontribusinya bukan hanya hipotesis testing secara teoritikal, tapi juga bisa memberikan insight kalau seandainya publish ya, terutama bagi para pengelola Koperasi Merah Putih maupun bagi para penentu kebijakan Koperasi Merah Putih di Indonesia gitu ya. Jadi ini masih sangat relevan dan masih sangat jauh nih perjalanan Koperasi Merah Putih gitu ya. Itu challenge dari saya, kira-kira memungkinkan tidak gitu ya. Sehingga nanti si rumusan masalahnya selain kuantitatif juga ada apa bagaimana misalnya model bisnis Koperasi Merah Putih yang akan dijalankan di Jawa Barat misalnya, dia ada pertanyaan kualitatif sehingga model penelitian jadi mixed method. Nah, ini mungkin diskusi ya. Memungkinkan tidak gitu. Gimana kira-kira Jeffrey? Oke, eh, izin izin ya Pak. Ya, Terkait model bisnis ini sebenarnya itu dari kebijakan pimpinan itu model bisnisnya sudah dikunci gitu Pak. Yang 7 gerai yang tadi sebelumnya saya sebutkan ditambah satu hmm, gerai sesuai dengan potensi yang ada di
masing-masing desa gitu Pak. Jadi untuk misalkan kayak koperasinya ingin berusaha yang bisnis lain gitu ya Kasih dulu. selain tujuh gerai Jadi, itu. em, em, jadi model bisnis, mungkin harus dicek nanti di referensi ya. Hmm. Model bisnis dengan komponen bisnis beda. Model bisnis itu, itu untuk menjawab pertanyaan besar sebenarnya. How this company, these institutions, Koperasi Merah Putih mendeliver value gitu ya kepada kalau dalam konteks bisnis customers, mungkin kalau dalam Koperasi Merah Putih kepada stakeholders gitu ya, how he creates value, sehingga yang biasanya kita menggunakan yang paling sederhana misalnya bisnis kanvas model gitu ya, tetapi untuk state owned agencies, perusahaan-perusahaan, institusi-institusi yang dimiliki oleh pemerintah, ini banyak referensinya juga terkait dengan model bisnis gitu ya. Termasuk model bisnis itu bukan hanya apa gerai yang dimiliki oleh Koperasi Merah Putih, jenis-jenis bisnis usahanya nanti akan apa, gerai sembako atau apa gitu ya. Kemudian pembiayaan teknologinya nanti seperti apa, dananya dari mana. Bukan hanya itu, tetapi juga menyangkut hal-hal yang lebih luas, termasuk relasi ataupun hubungan kolaborasi dengan unit-unit usaha yang ada di desa. Yang kalau kita gambarkan lebih detail, termasuk aspek-aspek misalnya value chain-nya gitu ya, yang ngambil material dari mana gitu ya, dari supplier lokal atau internet atau dari luar kota atau bahkan impor. Kemudian bagaimana dia menyalurkan, bagaimana hubungan dia dengan BUMDes, apakah si Koperasi Merah Putih ini jadi kanibalnya BUMDes gitu ya. BUMDes akan dengan sendirinya hancur dengan keberadaan Koperasi Merah Putih karena misalnya dana desa diserap semuanya untuk mensupport operasional Koperasi Merah Putih. Dan bagaimana pola hubungannya dengan BUMDes jika ada barang yang sama diperjualbelikan. Nah, hal-hal semacam itu bisa dijelaskan sebenarnya dengan model bisnis ya. Jadi secara empiris kita bisa menganalisis di beberapa desa misalnya uh, peran itu gitu ya. Apakah sudah ada diskusi Koperasi Merah Putih dengan BUMDes? Karena yang saya tahu di beberapa lokasi yang saya pernah kunjungi, Jeffrey ya, si pengurus Koperasi Merah Putih yang sudah ada SK-nya itu sama dengan pengurus desa gitu ya, sama dengan pengurus BUMDes oge gitu. Jadi ini teh kok banyak institusi yang redundant ujungnya gitu ya. Nah ini akan sangat berharga saya bilang ketika Jeffrey mampu membreakdown model bisnis ini. Ini juga menjadi challenge kita Unpad sebagai institusi pendidikan di mana ketua IK-nya adalah dirijen dari Koperasi Merah Putih gitu ya. Dulu pernah di challenge. Dong Unpad kasih masukan apa nih untuk memperkuat eksistensi maupun operasionalisasi dari Koperasi Merah Putih. Nah ini saya kira waktu yang sangat tepat ya bagi Jeffrey, bagi MMKMT untuk menunjukkan bahwa kita juga berperan memberikan sumbangsi kepada pemerintah dalam penguatan operasionalisasi dari Koperasi Merah Putih. Itu barangkali bisa dipertimbangkan ya dari saya, nanti silahkan aja diskusi baiknya seperti apa. Tapi mungkin saja dugaan saya si model bisnisnya kerangka pemikirannya variabel-variabel bisa jadi berkembang gitu ya dari yang sudah dibuat oleh Jeffrey. Oke, kemudian di metodologi ya rencananya akan berapa Koperasi Merah Putih yang akan disurvei dalam penelitian ini? Iya, karena tadi menggunakan indikatornya itu 80 Pak minimal Pak. 80 koperasi ya? Iya, Waduh, oke. Berarti 80 koperasi. Itu satu koperasi berapa responden? kurang lebihnya pengurusnya itu kurang lebih 5 sampai 10 Pak. Berarti 10 kali berapa sih 80 ya?
Iya, kalau misalkan ambil minimal berarti 5 kali 80. Oh, 5 kali 80 ya, oke, lumayan banyak ya. Nah, ini kan data yang sangat Iya, lumayan challenging, Pak. banyak kalau ini bisa terlaksana. 10 koperasi merah putih kan itu data kualitatif itu sangat penting juga untuk mensupport hasil dari pengujian hipotesis nantinya ya. Itu jadi kalau seandainya itu nanti dilaksanakan untuk sampling penelitian ini, Jeffrey punya keleluasaan untuk mengambil data bukan hanya data kuesioner tapi juga mungkin interview itu ya bisa menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Oke, kemudian um, nah ini kan belum jalan ya Koperasi Merah Putih ya. Saya lihat di beberapa lokasi itu masih sedang membangun ya, membangun gudang, tapi belum berjalan sebenarnya. Nah itu gimana apa kaitannya dengan ini kan ingin melihat pengaruhnya terhadap kinerja kinerja koperasi ya. Berarti yang ditanyakan sebenarnya hanya perspektif opini saja ya dari responden bahwa variabel-variabel X maupun variabel moderating itu berpengaruh nanti kepada kinerja koperasi. Begitu ya, Jeffrey? Ya, izin Pak. Saat ini itu sudah terdapat beberapa yang beroperasional, Pak. Walaupun gerainya itu, misalkan mereka belum ada, kan gerainya itu diberikan oleh pemerintah ya, Pak. Dibangunkan oleh Hmm. pemerintah melalui PT Agrinas bersama dengan TNI gitu, Pak. Nah, cuman pada saat yang bersamaan, saat bersimutan itu, terdapat koperasi-koperasi yang sudah menjalankan usaha juga, Pak. Di jadi di luar gerai itu gitu. Nanti ketika gerainya sudah jadi usahanya Hmm. itu dipindah ke dalam gerai yang sudah dibangun tadi itu, Pak. Jadi Hmm. gerainya Jadi itu sudah ada yang mulai ya. ya gitu sebagai instalasi saja sebenarnya. Hmm. Oke. Nah, yang 80 koperasi yang dijadikan sampel itu, apakah semuanya sudah memulai em, apa? Sudah mulai beroperasi atau ada sebagian belum? Eh, untuk itu masih perlu didalami lebih lanjut, Pak, terkait Nah, jumlahnya. Cuman dari data yang saya punya itu, sebentar saya buka dulu. Jadi saat ini itu sudah ada 1.000 unit usaha, Pak. Jadi jumlah gerai koperasi yang sudah aktif gitu ya, itu ada 1.143 usaha gitu, Pak. Itu hmm, macam-macamnya seperti gerai sembako, usaha lainnya, terus sebagai usaha simpan pinjam, sebagai ya. embrio bank gitu-gitu, Pak. Nah, gini maksud saya. Ini kan Jeffrey ingin menganalisis ya pengaruh variabel-variabel X, moderating variabel Mm-mm. terhadap em, kinerja koperasi ya. Iya. Nah, em, maksud saya kalau Jeffrey nanti menyurvei koperasi yang belum beroperasi, maka nanti bisa mendapatkan jawaban yang bias tuh. Bertanya kepada seseorang yang belum memulai bisnis gitu ya. Ya gimana dia tahu bahwa aspek-aspek variabel X itu berpengaruh kepada kinerja atau enggak. Jadi dia hanya ngawang-ngawang saja seperti Profesor ChatGPT gitu ya cara menjawabnya. Jadi kalau seandainya bisa dipilah gitu ya, koperasi-koperasi yang mulai beroperasi yang harus dijadikan sebagai sampel nantinya. Jadi bukan hanya yang sudah ada SK-nya, tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Jeffrey, sebagian sudah beroperasi, tapi tinggal memindahkan saja tempat lokasi bisnisnya ke misalnya daerah yang baru atau gudang yang baru gitu ya.
Itu tolong diperhatikan ya cara penentuan sampel karena akan berkaitan dengan reliabilitas, kehandalan dari data yang diberikan responden kepada Jeffrey ya. Itu mungkin yang ingin saya tekankan ya terkait dengan data. Jadi sangat bagus ya, bagus. Mudah-mudahan beberapa hal yang tadi menjadi concern pertimbangan saya mungkin nanti bisa didiskusikan ya dengan para pembimbing sehingga hasil dari penelitian ini bisa banyak memberikan perspektif bukan hanya untuk akademisi tapi kepada berbagai stakeholders termasuk pemerintah kita yang memang sedang berusaha untuk memperkuat persiapan pelaksanaan implementasi Koperasi Merah Putih ini. Nanti Bu Kaprodian MKMT bisa minta audiensi dengan Pak Menteri gitu ya. Ini punya riset yang bagus. Ayo kita berkolaborasi. Saya kira itu aja ya. Pak Jeffrey, terima kasih. Selamat sudah sampai pada tahap proposal. Semoga lancar ya risetnya dan memberikan banyak benefit bagi kita semua. Demikian Bu Kaprodi, kembalikan lagi kepada Bu Kaprodi dan juga pimpinan sidang ya, Prof. Anwar Mangga. Baik, terima kasih Bapak Dr. Yudi Ahmad Faisal. Cukup mendasar apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yudi Ahmad Faisal yang tentunya tidak hanya sekedar saudara baik saya tambahkan ya, tapi bentuk pertanggungjawaban ilmiah kita adalah bahwa apa yang akan kita tulis itu adalah atau apa yang akan kita teliti adalah sesuatu yang memang ujungnya nanti bisa memberikan manfaat kepada objek yang kita analisis. Mungkin demikian Bapak Dr. Yudi Ahmad Faisal. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin sama saya Bapak. Baik. Saya lanjutkan ya Pak Yudi Ahmad. Umur daripada Operasi Merah Putih itu belum setahun. Kalau lihat dari ceritanya Anda di bulan Mei 2025 kan. Tapi kemudian Anda tanda petik tergesa-gesa untuk menutup hijaunya. Kinerja siapa, kinerja koperasi yang bagaimana yang saudara akan ukur dengan durasi waktu yang hanya belum cukup setahun lama. Rasanya kalau berusaha kita belum bisa hasil. Tapi kemudian banyak cerita untuk buat usaha ini masih begini, masih begitu. Apa yang saudara harapkan dengan usaha yang baru 9-10 bulan ini? Di sini Bu, sebelumnya terima kasih pertanyaannya terkait kinerja Ibu. Kinerja di sini saya menggunakan teori balance scorecard sebelumnya. Jadi dalam balance scorecard yang saya gunakan ini memiliki 4 perspektif Bu. Jadi ada perspektif dari perspektif keuangannya, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Memang dalam perspektif keuangan ini tidak menggunakan operasi KDKMB ini baru beroperasi 8 bulan kurang lebihnya. Namun dapat dilihat dari indikator pendapatan koperasi atau dari efisiensi biaya selama mereka beroperasi. Karena beberapa koperasi ini sudah ada yang berjalan. Data itu di mana? 4 perspektifnya itu kan harus Anda tuangkan di sini. Bahwa itulah yang menjadi dasar saudara menuliskan masalah kinerja ini penting untuk diteliti. Data 4 perspektif itu di mana? Di latar belakang. Saya nggak ngerti. Untuk di latar belakang sepertinya belum masuk ya dia. Maksudnya itu saya taruh di tinjauan pustaka. Nah, apa sebenarnya tinjauan pustaka itu? Untuk menerangkan teori ya. Kajian pustaka bukan menerangkan teori. Kajian pustaka kalau amunisi Anda untuk membantu Anda, jangan salah penelitian. Artinya, kalau tidak ada masalah di kinerja, kenapa? Karena saya nggak dapat datanya.
Artinya data kinerja tidak ada masalah yang berarti. Kalau Anda melakukan bahwa ada empat perspektif, artinya cerita empat perspektif itu harus muncul dulu di latar belakang. Kan latar belakang itu bicara tentang hal yang mendasar yang membuat peneliti mau meneliti itu. Kan ada yang menarik di situ kan? Menarik itu nggak harus jelek. Saya makan banyak, nggak gede. Dari sisi kerja bagaimana? Kan Anda harus membandingkan teori dengan existing kondisi di sana. Iya. Masalahnya di mana? Kan kenapa nih? Ya kan? Saya ada kata kerja keuangan yang gimana? Kan nggak boleh gosip laporan ilmiah. Ya, jadi saya tidak menangkap bahwa ada persoalan kinerja di sana. Gitu. Kemudian ujung-ujung Anda menjelaskan soal bisnis asisten. Di mana cerita bisnis asisten itu saudara kita? Saya hanya tangkap itu menjelang akhir di bagian halaman kelima. Usaha baru dia butuh pendampingan. Anda tidak definisikan. Siapa pendamping yang sudah masuk? Oh, siapa? Bukan? Anda tidak mendefinisikan itu siapa pendamping. Pendamping itu ada konsekuensi kebiayaan nggak? Dengan umur yang masih muda begitu dia bisa bayar nggak kira-kira? Kalau dia ada eksternal, misalnya, ayo pertanyaan saya, kita sudah sebutkan perangkat organisasi koperasi itu apa aja? Oh, izin Bu. Perangkat organisasi koperasi. Oh, perangkat organisasi yang Koperasi Desa Merah Putih ini ya, Bu? Kalau jenis koperasi, Oh, kalau koperasinya sendiri dari pengurus dan anggota, Bu. ya jelasin kalau perangkat organisasi koperasi itu apa saja? Oh, perangkat organisasi koperasi itu yang saya ketahui ya Bu ya, itu ada pengurusnya dan ada anggota dan ada rapat RAT-nya itu sendiri Bu. Itu menurut siapa? Yang saya pahami itu Bu. Nggak bisa ada pemahaman kita lagi. Oh, kalau itu belum ditaruh di sini sih. Harus dituangkan di bab 1 ya. Salah utamanya adalah pengelolaan usaha dan kesiapan SDM. Iya. Itu yang saudara tulis. Tetapi hal itu saudara sampaikan di sini nggak ada ceritanya di tema. Kan masalah, jadi sebenarnya persoalan utamanya apa? Pengelolaan usaha, kesiapan SDM, atau masalah komunikasi di perusahaan yang literasi keuangan. Paham nggak? Iya. Jadi maksud ini, jangan kita sudah temukan dugaan masalahnya, tapi kemudian terlari di aspek yang lain. Padahal kita tadi yang menjelasin masalah pengelolaan usaha, kesiapan SDM. Makanya saya perlu jelas tentang organisasi ini apa saja. Kan harus ada dewan. Ya kan ya? Ada ketua, ada anggota, ada pengurus, rapat anggota seperti kita koperasi. Aspek itu kan saudara yang kita tahu. Terselenggara nggak peran-peran. Lalu kemudian kita bicara literasi keuangan. Kenapa dengan literasi keuangan? Ada apa soal? Ceritakan. Dan dituangkan di mana? Literasi keuangan Ibu. Jadi kalau yang literasi keuangan itu yang di bab 1 di halaman berapa ini ya? 3. Literasi keuangan. Jadi di Jawa Barat sendiri ini Bu, untuk memahami peran kinerja koperasi yang berjalan di tingkat lokal itu, kesiapan internal itu perlu
ditingkatkan Bu dengan kapasitas Itu pengelola. kan cita-cita ada yang salah. Sebaiknya, gitu kan ya? Latar belakang. Latar belakang kita cerita potret. Kondisinya kayak gimana sih? Tulis aja dulu. Pasal apa yang ada di sana. Kalau kita bicara ya sebaiknya, itu kan jatuhnya di sana. Kalau misalkan yang saya potret atau yang saya temukan kemarin itu adalah pengurusnya ini memang karena basicnya dia bukan wirausaha gitu ya Bu ya, sebelumnya ya memang dia bekerja atau dia perangkat desa gitu yang mana dia bekerja untuk kadesnya. Jadi mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan gitu Bu. Indikasinya di mana? Itu kan pendapat. Ah, Itu kan ya. pendapat pribadi kan ya? Eh. Kan kita harus dekatkan dengan konsep. Hmm. Apa yang membuktikan bahwa betul saya juga dia tidak punya jiwa wirausaha? Kan harus ada data. Iya, iya, Data bersama. iya Bu. Ya kan nggak bisa. Saya lihat dia tidak punya wirausaha. Ini mana? Nggak ada orang mau dituduh demikian. Terus kemudian saudara harus telusur. Hmm. Dia pengurus, berarti kan anggota koperasi. Betul tidak? Benar nggak sih? Iya, Pengurus itu adalah anggota koperasi. iya bagian Bukan bagi pengurus itu betul bukan anggota koperasi. anggota juga. Tidak, prinsip identitas dalam koperasi. Eh, jadi dia anggota juga Bu, tapi dia jadi Ya. pengurus juga. Kan seluruh pengurus adalah anggota, tidak semua anggota adalah pengurus. Iya, Saya apa itu prinsip identitas dalam koperasi? itu saya belum tahu Bu. Ini prinsip koperasi. Dual identitas ya. Coba Anda sebutkan dulu kalau gitu. Definisi koperasi menurut Undang-Undang 25 tahun 92. Koperasi adalah koperasi adalah Eh, organisasi ekonomi rakyat yang sosial beranggotakan orang untuk badan koperasi yang atas undang ekonominya berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan. iya. Terus bedanya dengan Undang-Undang 25 tahun 92. Itu saya harus buka lagi Bu. Saya nggak Ya, hafal. paham mungkin. Itu jadi susah maksudnya. Hmm. Makanya yang mendasar konsep koperasi. Kalau perkembangan koperasi itu luar biasa. Dan koperasi yang diduga masih tradisional, kemudian berubah menjadi koperasi sebagai usaha, kemudian dia berubah lagi muncul tuh ada koperasi multi pihak, gitu kan ya. Kemudian Anda paham nggak bahwa ada perubahan ini koperasi, jenis koperasinya apa aja nih, saudara analisis? Yang ini KDKMP saja Bu. Ya apa? Bidang usahanya apa aja? Ada 7 gerai bidang usahanya. Ada cold storage, ada Bukan kan jenis koperasi nggak paham kan? Ini multi pihak sih Bu, masuk ke koperasi primer multi pihak. Yang ya, koperasi itu macam kan? Iya. Ada simpan pinjam, ada konsumsi, ada serba usaha. Dia masuk di mana? Serba usaha. Dia serba usaha. Oke. Kenapa saudara kemudian lompat lagi di multi pihak? Apa itu koperasi multi pihak? Dia bisa ke itu saya salah, itu harusnya bisa usaha itu Bu. Menjawab jangan sesat kan? Ini tahu loh. Iya. Wah. Gimana? Tulis jawab. Ya. Nggak bisa lulus dengan baik. Pasti kan ada yang nanti merujuk barang yang salah. Gitu ya. Pertanyaan kemudian Anda lompat. Saya pikir karena dia bisa bekerja dengan berbagai macam usaha, itu saya pikir itu adalah koperasi multi pihak. Yang betul adalah serba usaha gitu Bu. Jadi yang benar serba usaha. Iya. Oke. Apa saja usahanya? Ada 7 gerai. Belum Bu. Nah, yang mau potong apa? Oh, itu harus itu akan dimasukkan di bab 1 Bu. Bisa terbang. Nggak beres. Tahu nggak kegabung bab 4, 5. Iya. Gitu ya. Jadi Anda harus memastikan dulu ada hal apa yang menarik di koperasi yang saudara analisis. Sandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Sandingkan dengan konsep. Baru kita lihat kan, harusnya begini kok begitu. Itulah yang membuat fenomena game. Sehingga menarik untuk kita teliti. Iya. Jadi, misalnya nih, Anda ngomong bisnis asisten nggak ada dasarnya. Itu pendamping. Definisi pendampingan yang dibutuhkan apa? Bagaimana?
Iya. Terus Iya. selama ini yang terjadi apa? Kan kita harus lihat capaian kinerjanya bagaimana. Itu harus ada data sekunder. Data capaian kinerja existing sejak bulan dia dibentuk sampai hari ini. Itu kan capaiannya. Targetnya bagaimana? Ini kita bisa lihat tuh ada gapnya. Berharap 100 yang terjadi 90. Kan berarti harus cari tahu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita kemudian menyampaikan bahwa ini butuh pendampingan. Nggak bisa. Kita harus cari tahu dulu, why? Kenapa saya harap target 100 baru capai 90? Identifikasi aspek-aspek yang potensial menyebabkan itu. Atau aspek apa yang menyebabkan 90% ini baru dicapai, belum 100. Nah, kalau kita telusur masalahnya dalam bisnis asisten, kan definisi dulu, apa itu bisnis asisten? Selama ini kecapaiannya ada pendampingan. Oke, terus bentuk pendampingan seperti apa? Kita macam-macam bentuk pendampingan. Ada digelontorin dana, gitu kan ya? Bentuk pendampingan. Dari bisnis asisten. Ya kan, kalau kita bicara bentuk pendampingan, macam-macam kan ya? Iya. Ada mungkin dari pemberian yang turun, dan macam-macam bentuk pendampingan. Iya. Nah, yang dibutuhkan oleh koperasi yang sederhana, ini apa? Kan harus muncul. Kemudian ujuk-ujuk orientasi berusaha. Definisi orientasi berusaha. Terus kemudian, kenapa kita duga bahwa dia tidak berorientasi ke sana? Mungkin saudara bisa kaitkan kerja. Terus kemudian jangan tiba-tiba muncul literasi keuangan. Saya tidak melihat kebutuhan ini di sini. Kenapa tiba-tiba muncul literasi keuangan? Oke. Nggak ada urgensinya. Kalau dari tulisan, maka apa yang mau Anda analisis setiap variabel, itu saudara yang harus kuatkan. Nah, kita nggak tahu kondisi itu di lapangan seperti apa. Kami penguji enak aja, uang ini, tambah ini, drop ini, isi ini. Kenapa? Karena kami tidak melihat data itu. Maka saya selalu sampaikan ke mahasiswa, jangan berikan kesempatan pada penguji untuk ngacak-ngacak apa yang sudah kamu susun. Itu namanya saya acak-acak ini. Kenapa bisa diacak-acak? Karena Anda tidak cukup uang menyajikan data bahwa variabel ini layak untuk saudara. Ya, saya sama sekali belum melihat hampir semua aspek-aspek yang akan saudara teliti, setiap variabel sama sekali saya belum lihat ada data. Oke, yang perlu saudara tahu apa? Izin bertanya Bu, terkait data itu yang dimaksud seperti apa ya Bu? Data seperti apa? Kinerja koperasi. Apa sih kinerja koperasi? Selama ini kinerja koperasi seperti apa? Tercapai kan tidak tercapai kan sesuai dengan harapan atau tidak? Berarti kan Anda harus menjadi target. Berarti harus ada data kinerja koperasi saat ini. Apa yang bermasalah di sana? Dan Anda harus bisa pastikan bahwa variabel-variabel DPR independen lain itu betul-betul menyumbangkan kinerja. Bisa juga kesalahan di pendampingan. Selama ini seperti apa pendampingan? Kan harus ada datanya. Artinya dengan pendampingan seperti ini yang menjadi kinerjanya nih. Berarti ada yang terjadi kan di masalah pendampingan. Apakah keliru dalam pemilihan metode pendampingan atau keliru kita dalam menentukan bentuk pendampingan? Kalau kita dengar masalah tentang literasi keuangan, kan ujungnya di SDM dan tadi saudara keliru. Masalahnya adalah pengelolaan SDM. Sedangkan dua aspek ini tidak ada. Tapi itu yang aspek. Kalau izin boleh menjelaskan Bu, jadi ini sebenarnya kan program KDKMP ini adalah instruksi dari Presiden, maka sebenarnya kan koperasi itu bersifat bottom up ya Bu ya. Mereka masyarakat yang mempunyai kesamaan gitu ya, dan mereka melakukan kegiatan usaha berkoperasi gitu. Sedangkan yang terjadi di KDKMP ini adalah trigger awalnya itu dari instruksi atau kebijakan dari Presiden untuk melaksanakan masyarakat berkoperasi gitu. Jadi yang mana seolah-olah menjadi bersifat koperasi ini kebalikannya koperasi malah menjadi top down gitu. Nah, itu di mana saudara ceritakan? Itu di
Anda kan harus ceritakan berevolusi kepala presiden. Nah, Sudah benar itu. nah, Anda ceritakan. Kasih itu sedianya berangkat dari inisiatif masyarakat. iya, Tetapi dengan perubahan lingkungan organisasi koperasi, intervensi pemerintah turun. Dengan adanya tadi berbagai macam, bukan hanya dari korporasi putih, dari multi pihak pun sudah mulai berubah. iya. Nah itu kan harusnya sudah ceritakan dulu kan, terus lanjut. Nah, itu ada di halaman 2, Bu. Selanjutnya itu eh, saya melihat bahwa, bukan saya melihat ya, dat yang pada saat ke lapangan gitu ya, Bu, Koperasi Desa Merah Putih ini, pengurus-pengurusnya ini memang mereka sendiri bilang bahwa mereka ada masalah kompetensi di internal. Makanya untuk mempercepat seperti yang di awal itu, target kinerja pertama adalah pembentukan badan akte atau badan usahanya. Nah, kalau dikatakan kompetensi yang betul, Anda harus tahu. Berarti yang dibutuhkan kompetensi apa supaya bisa mengurus koperasi. Oke. Itu yang namanya oh kita butuh ada kompetensi ini. Yang terjadi hanya punya ini. Ya. Itu yang namanya data. Jadi kita nggak hanya kemudian puas, oh dia katakan kompetensinya ini. Sayang, Anda bertanya, Anda cukup nggak gajinya? Enggak, ini nggak cukup gajinya. Karena gaji konsekuensi dari beban kerja. Iya. Nah, Iya. kita harus itu beban kerjanya sih. Baru kemudian kita konversi angka ini dengan angka beban kerja jadi kita peneliti bisa terlalu tambahkan informasi dari responnya data di lapangan kita analisis dengan apa? Dengan referensi yang sudah kita miliki. Iya. Hasil penelitian. Nah itu tidak muncul diri. Iya, Bu. Karena ini ada hal yang baru juga ya, Bu ya. Jadi saya ada memiliki keterbatasan referensi dari data sekunder gitu ya, Bu ya. Yang bisa saya dapatkan hanyalah ketika saya bertanya atau saya melihat langsung koperasi yang ada di desa gitu secara langsung gitu, Bu. Nah, ketika ada tantangan besar dalam hal kapasitas internal ini, eh, dari situ kita kemarin itu menarik bahwa orientasi kewirausahaan dalam pengembangan koperasi dan literasi keuangan ini cukup penting dalam meningkatkan kinerja koperasi itu, Bu. Betul, tapi Anda tidak sebutkan kebutuhan kompetensinya apa? Kenapa ujung-ujung Anda sebutkan masalahnya dari literasi keuangan yang harus kita lakukan? Oh iya, oke. Tiba-tiba Anda kasih, kita kamu tambah garam. Loh, emang Anda udah tahu dia belum asin? Oh, Anda tambah gula. Emang Anda tahu ini kondisi yang kurang gula? Iya. Kan Anda ujuk-ujuk itu. Kalau mau melihat itu, sarannya bagaimana? Bagi pengurus koperasi, kompetensi apa yang harus dimiliki dengan teknis kooperasinya yang ini? Karena ada kompetensi dasar seorang pengurus seperti apa? Di undang-undang koperasi juga ada waktu yang bisnis. Nanti lebih spesifik terkait dengan usaha yang ada di dalam. Jadi sebenarnya bukan terbatas, ada yang menggali. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu puas saja yang ada dan kemudian ya sudah bisa begitu karena masalah itu sudah levelnya magister. Oleh satu saya paham. Kalau kita magister kita harus spesifiknya harus tinggi. Kenapa kemudian ada apa sih dengan itu? Anda jangan cerita bahwa kadang-kadang kita nggak tahu nih tiba-tiba jadi anggota. Karena penugasan, misalnya kan? Iya. Saya jadi pengurus karena penugasan. Saya memang mau jadi anggota, tapi saya nggak mau saya sebenarnya nggak mau jadi pengurus. Itu juga kan ikut berubah. Kelemahan kita adalah kenapa? Karena tidak disiapkan mereka yang harus menjadi pengurus. Nah, yang terjadi sebanyaknya seperti itu. Kalau seperti itu, walaupun saya hanya mau ngambil beberapa titik, tidak banyak gitu ya, Ibu, juga boleh itu ya, Bu ya. Oh, masalah banyak atau tidak benar. Data memang kuat. Nggak bisa kita katakan kalau hanya satu jelek, 20 banyak, 20 banyak. Tapi data itu dilihat dengan kebutuhan. Makanya tidak bisa ujung-ujung. Ya, itu satu hal. Termasuk kajian pustaka juga bentuk-bentuk pendampingan dan sebagainya itu nggak mungkin. Sebenarnya yang diharapkan pendampingan kalau berdasarkan, jadi saya kalau yang pendampingan itu
merujuk pada peraturan deputi, Bu. Karena beliau yang melaksanakan. Itu ada di halaman Anda pegawai koperasi, apa? Anda di Kementerian Koperasi. Iya, Bu. Masa kagak tahu undang-undang koperasi Anda teh? Nggak Karena hafal tuh. karena sebelumnya saya di UMKM, Bu. Ya, nggak bisa. Ya, sudah masuk di satu Iya. tempat. Kita harus belajar. Iya, Bu. Saya juga tersiap-siap ya ini. Iya. Baik, saya akan dipelajari, Bu, lebih dalam. Terus dan review soal operasional. Karena saya belum ajak dengan variabel, ya itu kayaknya Anda harus kuat dulu. Tetapi yang juga harus jelas adalah populasi ini. Karena Anda sudah ukur di Jawa Barat, kan Anda tinggal identifikasi berapa sih populasi Jawa Barat. Karena ada data BPS yang kemudian bertransformasi misalnya dari koperasi biasa, ini koperasi biasa tadi. Enggak, Bu, baru, Bu. Baru. Campur, ada yang sebelumnya koperasi biasa terus diubah jadi koperasi Desa Merah Putih, ada yang baru. Dari semuanya itu, Bu, yang penting saya sudah menjalankan RAT tahun 2005. Kenapa? Karena kamu kembali bikin namanya koperasi Merah Putih. Itu artinya kalau ada operasi yang berubah, berarti kan kinerjanya tidak boleh kamu ambil data sebelum dia menjadi koperasi Merah Putih, kan ya? Iya. Data itu mana? Ada data. Oh, Kita harus punya populasi. terkait jumlah populasinya, Bu. Nah, itu pada saat penulisan kemarin memang masih ada updating, Bu. Jadi yang terupdate itu yang ada di PPT tadi, Bu, yang ada di 5.900 sekitaran segitu. Sama koperasi serba usaha. Iya, karena modelnya sama semua, Bu. Satu Indonesia Raya, Bu. Jadi 5.000 berapa di Jawa? 5.900. Di 5 kabupaten kota, Anda harus punya kejelasan. Nggak bisa Anda hanya ambil satu wilayah, terus kemudian Anda generalisir di Jawa. Iya, betul. Setuju, Bu. Untuk itu, nanti saya saat ini belum mendapatkan datanya, Bu. Saya harus bersurat ke unit lain gitu ya, Bu, untuk melihat data Koperasi Desa Merah Putih yang di Jawa Barat yang sudah melaksanakan operasional, yang memiliki omset gitu ya, dari saat mulai didirikan bulan Mei itu sampai ya minimal 6 populasi atau sampelnya, Bu? Kalau populasinya sih seluruhnya, Bu. Cuman nanti yang menjadi sampel karena menggunakan purposive sampling, enggak, paling sampelnya 80. Iya. Sekarang 5.000, terus kemudian 80 yang mau analisis. Terus kalau generalisir, mau ke KMP begini, make sense nggak? Make sense nggak? Dari 5.000 hanya 80 yang analisis. Iya. Karena memang Iya, kalau dari hitungan jumlah itu memang sepertinya jadi sebagian kecil ya, Bu, ya, sangat kecil. Gitu. Jadi populasi bukan hanya jumlah populasinya, tapi kamu punya kriteria populasi nggak? Saya sudah beroperasi sekian dan seterusnya, itu kriteria. Belum. Sehingga dari 5.000 itu mungkin tidak hanya 5.000, mungkin hanya 2.000. Nanti dari 2.000 itu kamu identifikasi, misalnya ada berapa kabupaten kota di Jawa Barat, misalnya ada 15, cek tuh di wilayah ini. Kalau mau lebih mudah, ambil aja Kota Bandung misalnya, kan akan lebih memudahkan biar tidak terlalu ngobrol Jawa Barat, tapi sebenarnya kita hanya ambil satu bagian. Misalnya, kalau di Kota Bandung kan, misalnya Bandung Utara ada berapa operasi Merah Putih misalnya nih ya, atau di Jawa Barat yang masuk dalam kategori operasinya sudah bertumbuh. Kan mungkin misalnya dari 15 kabupaten kota misalnya nih, oh ternyata hanya 9. Kalau hitung aja dari 9 itu berapa distribusinya? Di daerah A berapa, di daerah B berapa? Nanti ambil sampelnya berapa? Oke, siap. Oke ya? Siap. Sekian 5 variabel cuma lah, itu mah. Kalau tidak terukur populasi ini kan populasi kan real. Iya. Ya, memperbaiki lah.
Berarti populasinya saya menggunakan yang sudah berkriteria saja ya Bu ya. Maka sudah yang harusnya memenuhi kriteria Iya, kita yang menggunakan pengennya apa. Itulah populasi. memenuhi kriteria nanti baru dibagi sampelnya Dan itu itu berarti berdasarkan distribusi distriknya aja ya. boleh silakan. Atau iya. Wilayah ini. Hmm. Kenapa tidak seluruh wilayah? Asal itu harus ada. Mau semua wilayah juga di Jawa Barat. Atau sebagian-sebagian itu juga tidak apa-apa ya Bu. Nggak bisa. Atau mending fokus saja. Oh, tapi boleh nggak bisa. Nggak boleh kekuatan itu. Kekuatan kita ada di data. Kira-kira kalau saya pertimbangannya ini apa? Misalnya nih, oh ada 15, tapi yang bertumbuh hanya 5. Kan ada dasarnya, saya hanya mempertimbangkan yang 5 untuk melihat selama 9 bulan ini seperti apa progresinya juga. Ya. Nah, dengan ceritamu itu sebenarnya menggambarkan bahwa ada operasi yang memang belum bergerak kan ya? Belum beroperasi dengan baik. Sekalipun namanya udah ada. Iya, karena mereka bingung Bu. Nah, berarti kan itu tidak masuk dalam kriteria populasi, iya. Iya, udah nggak sampai 5.000. Ya, oke, clear ya? Siap Bu. Baik di latar belakang. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Makasih Mas Ramnya. Yang pertama tadi Pak Yudi Ahmad Faisal ya secara mendasar memberikan beberapa ya lanjutan dengan juga yang pertama pada JP ya memang dari awal kita diskusi awal yang ditanyakan itu apakah sudah sepatutnya kita melihat kinerja yaitu kalau kita melakukan hebat ya tapi jadi memberikan keyakinan bahwa ada sebagian kan tidak salah. Oke, jadi tadi juga pertanyaan yang klarifikasi. Jadi begini ya dari diskusi tadi yang pertama fenomena virus perlu kita baca kan. Nah, tapi juga jangan terlalu terfokus pada variabel yang ada di dalam paradigma yang sudah ada di sini. Tadi Pak Dr. Yudi juga mencoba memberikan pandangan kepada Anda bahwa operasi ini itu pada bagaimana sih sebenarnya kan? Ya bisa jadi tadi bahwa dengan munculnya operasi merah putih itu malah mematikan gitu kan? Jadi ada hal yang sebetulnya perlu dilihat ya sebagai dasar nanti kita memberikan masukan kemanfaatan dari penelitian ini ya. Jadi tadi saya setuju bahwa kita jangan terpaku kepada variabel yang sudah dicoba di Bapak Saudara ya. Nanti kita pikirkan ulang ya. Jadi bisa jadi variabel X-nya juga benar. Sejauh nah ini yang disampaikan oleh Dr. Orde ya, kan penelitian ini menyelesaikan masalah. Nah pertanyaannya apa masalahnya? Gitu kan? Apa sih yang disebut masalah kan gitu? Nah jadi berbicara masalah gitu ya. Kalau sakit gitu kan, oh ternyata berat badan saya itu tidak gitu. Jadi data potensi tensi 160 per meter. Iya Pak. Jadi itu yang dimaksud data empiris. Data empirik yang faktual ya Pak ya. Jadi yang ada pengungkapan itu tensinya, gitu kan, panas badannya itu dari perspektif bisnis internal. Nah, apa ya data lapangan yang bisa mempresentasikan tadi proses bisnis internal SDM tadi ya. SDM operasi itu apa ya mengikut perundang-undangan gitu kan. Nah apa yang menjadi permasalahan di manajer gitu kan. Tadi kan sudah terungkap bahwa yang namanya manajer itu kebanyakan punten gitu kan. Iya.
Jadi sekali lagi yang namanya fenomena itu tadi analoginya mah panas badannya, tensinya gitu lah. Iya. Jangan Anda mengatakan patisnya sakit ya hari ini gitu kan, seperti pucat gitu kan. Nah itu mah dugaan. Tapi kalau Anda bilang patisnya hari ini tensinya 190, nah gitu. Oh, Banyak. contohnya kayak saya nggak enak badan, suhu badannya 37 gitu ya. Di bab satu itu, data itu Oke, siap. maksudnya ya fenomena. Ya. Nah setiap hal harus jadi kasarnya bab satu itu kan dari awal saya mengatakan jawab aja pertanyaan, buat aja pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Mengapa Anda masukkan orientasi kesehatan gitu? Iya. Mengapa coba? Mengapa muncul? Nah, jadi pertanyaannya mengapa, jawab dengan data. Jadi itu aja. Iya, oh Dari iya. awal begitu. Iya, Pak. Ya, jadi ya itulah. Lihat ya. Nah, kalau teknis misalnya ya tadi ya, kinerja ini bulan profil responden hanya bicara operasi bulan. Ada pertanyaan pusat operasi maupun komunikasi pada setiap tahunnya. setiap tahunnya terpaham berapa gitu kan. Setelah 9 bulan ya, anak-anaknya setiap tahunnya itulah. Nah jadi menemukanlah ya dari A sampai Z, dari kata demi kata. Iya, Pak. Jadi bab satu yakin ada masalah, tapi bukan hanya dugaan, data. Munculkan masalah yang memang data faktualnya seperti itu ya, Pak. Ya, jadi ginilah, meyakinkan orang bahwa masalah itu betul, gitu. Apakah tadi pastinya sakit? Apa buktinya? Kan gitu orang nanya, gitu kan? Iya. Oh, ternyata badannya panas, kolesterolnya bisa tidak sehat. jangan sampai Pak. Kan gitu orang selalu begitu kan, dokter juga kan begitu. Iya. Menyebut bahwa Anda sakit itu data kan. Yang pertama itu sehat secara kurang lebih analogi. Tapi dari situ Anda harus paham fenomena itu data. Jadi setuju bahwa sebetulnya dari awal saya berdiskusi soal kinerja kan baru. Tetapi karena dan ada kewajiban juga dari instansi. Ya, tapi tadi betul kata Pak Yudi, Anda itu sekalian capek ya, justru memberi masukan apa dengan operasi merah putih ini kendala-kendala di lapangan yang terjadi gitu ya. Ya misalnya tadi aspek lingkungan kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan apa kegiatan masyarakat yang sudah ada di sana, kearifan lokal dan sebagainya, sehingga tadi perlu ada variabel yang menggambarkan itu. Ya, saya kira itu. Gimana? Sudah paham ya? Iya Bu, terima kasih masukannya ya. Harus di negatifnya cukup guys. Jadi ya Kak, saya sih berpikir ya mungkin Anda cukup dengan analisis koperasi merah putih, misalnya kan, secara umum aja nanti variabelnya kita akan diskusikan berdasarkan temuan. Tapi itu tidak nanti pada diskusi dan nanti tinggal ngobrol berdasarkan kontrak yang sudah di lapangan hidup. Baik, mohon izin Bapak Dr. Sutisna dan juga Bapak sudah tidak ada ya Pak Yudi Ahmad, insyaallah Prof. Anwar nanti akan bergabung. Alhamdulillah sidang usulan penelitian mahasiswa sudah kita selesaikan. Kita mungkin tunggu dulu dari hasilnya dari Ibu Dina mungkin ya Pak ya. Bu Dina, monitor kan? Belum komplit Bu. Jadi kita nunggu dulu ya, karena belum semuanya ya. Nunggu dulu. Ya. Karena Pak Prof. Anwar juga belum kan ya. Kita nunggu gitu atau kita close aja? Boleh Bu ditutup dulu sambil menunggu atau mau nunggu dulu? Ya, maka untuk Prof. Anwar mungkin nanti tinggal bersiap untuk sesi sidang selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan sidang usulan penelitian mahasiswa atas nama Jeffrey Martin Mona pada hari ini telah selesai.
sambil menunggu hasil dari Prof. Anwar, nanti akan sampaikan apakah tema berikut apa yang sudah saudara susun dengan perbaikan itu bisa dilanjutkan. Ya. Jadi yang harus saudara lakukan, saudara tetap saudara harus melakukan proses perbaikan dulu 10 hari kerja. 10 hari, Ibu. 10 hari kerja. Nah, perbaikan 10 hari kerja, baru kemudian Anda bisa ya, 10 hari kerja itu Anda harus bisa manfaatkan komunikasi dengan Anda susun dulu malam perbaikan. Setelah itu kontak pembimbing. Ini yang sudah saya perbaiki. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau sudah oke, lalu Anda ke uji. Sesuatu tuh. Ini sudah ini lah, dilihat interaksinya seperti apa. Kalau sudah beres, baru minta approvalnya enggak. Ketika sudah oke itu dan tingkat, kemudian ke penguji tanda tangan akhir. Jangan tanda tangan penguji dulu, dulu. Iya. Kalau untuk sidang, Anda harus dapat pembimbing dulu. Tapi kalau untuk proses lapangan, Anda harus akses dari penguji, kemudian pembimbing, setelah itu siap. Oke, siap. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Sutikna. Dan ucapan alhamdulillah mengalami sidang pada kesempatan hari ini. Tutup. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.